Shalom semuanya, selamat hari Minggu dan selamat bergabung di dalam ibadah raya Jem Yunlong. Langsung saja hari ini saya bagikan judul dari firman yang akan kita dengarkan, percaya lebih sungguh dengan mengenali cara kerja Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, percaya lebih sungguh dengan mengenali cara kerja Tuhan. Agar kita dapat lebih percaya pada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita harus mengerti cara Tuhan bekerja. Kalau kita tidak mengerti cara Tuhan bekerja, kita tidak mengenali selak-beluknya, jalan-jalannya, ya, jenis-jenis, tipe, bagaimana Tuhan mengambil keputusan. Ya, saat kita mengenali cara kerja Tuhan, maka kita akan lebih dapat percaya kepada Dia. Ya, karena kita sudah mengenali jalannya, kita sudah mengenali stylenya. Jadi sekalipun kita tidak melihat tampaknya ada harapan, kita terus percaya di dalam Tuhan karena kita percaya dengan style yang Dia lakukan atau cara-cara kerja Tuhan tersebut, sekalipun tidak nampak, kita percaya di dalam iman bahwa akan datang waktunya, bahwa segala sesuatu akan dijadikan sesuai dengan rancangan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, untuk itu hari ini kita akan belajar secara khusus mengenai 4 hal penting tentang cara kerja Tuhan. Oke, 4 hal penting tentang cara kerja Tuhan. Katakan kanan kiri 4 hal. Haleluya. Untuk itu saya undang saudara-saudara kasih dalam Tuhan untuk membuka firman Tuhan dari Yeremia pasalnya yang ke-29. Kitab Yeremia pasal 29 ya. Ayatnya yang ke-10 sampai dengan 11. Ya, ayat 11 adalah ayat yang sangat terkenal sekali saudara-saudara. Tapi kita baca hari ini 2 ayat. Ayat sebelumnya dan ayat 11 sendiri ya. Pasal 29 ayat 10 sampai 11 dari kitab Yeremia. Saya undang saudara-saudara kekasih untuk bangkit berdiri dan kita bacakan kebenaran firman Tuhan secara bersama-sama dari Yeremia pasal 29 ayat 10 sampai 11. Oke? Kita baca secara bersamaan untuk saudara yang sudah mendapatkannya. Bagi yang belum mendapatkannya, silakan mendengarkan dengan seksama firman ini dan dicatat, nanti saudara bisa kembali membacanya sendiri. Haleluya. Mari kita baca bersama Yeremia pasal 29 ayat 10 sampai 11. 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Kami rindu untuk dibentuk lebih lagi di dalam Engkau, terlebih di dalam iman percaya kami kepada Engkau yang seringkali Tuhan dihancurkan oleh keadaan di sekeliling kami. Sehingga kami seringkali mendapati diri kami jatuh karena kami kurang percaya. Tapi kami percaya hari ini kami akan diubahkan, kami akan dibentuk lebih lagi, karena kami diingatkan ada hal penting terkait dengan cara kerja-Mu Tuhan, di mana saat kami mengenalinya, maka kami akan sangat terbantu di dalam langkah iman kami Tuhan, dan iman percaya kami tidak akan mudah digoyahkan Tuhan, sekalipun situasi di sekeliling kami seakan-akan menghancurkan kehidupan kami, tetapi Engkau adalah sumber kehidupan, maka Engkau akan menghidupkan apapun yang dihancurkan oleh keadaan di sekeliling kami Tuhan. Untuk itu, berbicara kepada kami Tuhan pribadi lepas pribadi di hari ini Tuhan, dan sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu supaya Engkau saja yang melayani kami di ibadah kami hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan siap mendengarkan firman ini lebih lagi. Haleluya, mari kita semua katakan amin. Puji Tuhan. Ya, saudara-saudara, dari Yeremia pasal 29 ayat 10 sampai 11 saya mengambil 4 hal penting terkait cara kerja Tuhan. Ya, di sini kita melihat bagaimana Tuhan menjanjikan kepada bangsa Israel untuk memulihkan bangsa Israel. Ya, tapi di dalam konteks firman Tuhan kita percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin untuk seluruh umatnya. Dan hari ini puji Tuhan oleh karena kasih karunia Yesus Kristus, Tuhan saya dan saudara, maka sudah tidak ada lagi yang namanya bangsa Yahudi atau bangsa Indonesia, bangsa Filipina, bangsa Amerika, bangsa Chinese, dan lain sebagainya. Tapi yang ada adalah
umat kepunyaan Allah. Dan saya dan saudara adalah bagian dari umat Allah ini. Jadi janji yang Tuhan berikan ini, saya percaya diteruskan untuk saya dan saudara. Bagaimana Tuhan di dalam segala perkara kehidupan saya dan saudara pasti akan memulihkan situasi saya dan saudara. Apakah itu tentang masa depan kita, apakah itu tentang pekerjaan lah, keuangan, kesehatan, dan lain sebagainya. Pasti ada masa di mana kita sampai kepada satu tempat di mana Tuhan akan pulihkan. Tapi seringkali kita belum sampai kepada pemulihan tersebut atau belum sampai kepada kemenangan yang Tuhan berikan. Kita sudah jatuh, kita sudah hilang percaya kita sudah kurang percaya. Ya, untuk itu hari ini kita diingatkan akan 4 hal penting dari Yeremia 29 ayat 10 sampai 11 yang saya berdoa dapat membantu saya dan saudara senantiasa di dalam menghadapi segala hiruk pikuk dunia, segala badai apapun yang ada di dalam kehidupan saya dan saudara, supaya iman percaya saya dan saudara tidak mudah goyah dan tidak mudah dihancurkan oleh keadaan atau situasi apapun yang harus kita hadapi. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Untuk itu sekali lagi 4 hal penting tentang cara kerja Tuhan. Katakan kanan kiri sekali lagi 4 hal penting, atau katakan orang sekeliling saudara 4 hal penting. Haleluya. Yang pertama, firman Tuhan Yeremia 29 ayat 10 berbunyi, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Ya, saya percaya ayat ini bukan memberikan sebuah kondisi ya di mana Tuhan sepertinya jual mahal gitu ya. Kayak, kalau belum 70 tahun saya tidak mau nolong. Ya, bukan seperti itu. Tapi saya percaya ayat ini justru sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Artinya mengkonfirmasi firman yang berbunyi, segala sesuatu indah pada waktunya. Karena memang kalau kita perhatikan, Tuhan tidak sembarangan ya. Dia tidak jual mahal saudara-saudara, tapi dia tidak murahan ya. Dia tidak jual mahal, tapi dia tidak murahan. Dia tidak sembarangan di dalam melakukan segala perkaranya. Perhatikan saat dari awal dia menciptakan langit dan bumi, dia menciptakan saya dan saudara umat manusia ya. Dia lakukan itu satu persatu ya. Jadi dia tidak mau melakukan dengan serampangan dan sembarangan. Dia lakukan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampailah kepada hari terakhir ya. Hari terakhir bagaimana Tuhan beristirahat ya dari pekerjaan penciptaan. Bukan beristirahat nggak melakukan apa-apa lagi ya, tapi beristirahat dari pekerjaan penciptaan dan dia memberkati segala ciptaan yang ada. Artinya dia mulai masuk ke dalam pekerjaan untuk memberkati seluruh ciptaannya termasuk saya dan saudara. Jadi dia lakukan ini satu persatu. Dan kalau kita lihat, inilah cara kerja Tuhan. Ya, pada saat Yusuf ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi orang yang akan menyelamatkan bukan saja keluarga tetapi bangsanya. Saudara ingat, dari dia kecil dia bermimpi bahwa kakak-kakaknya akan tunduk menyembah kepada dia. Tapi ini tidak terjadi sampai sudah bertahun-tahun dulu saudara-saudara ya. Dia bahkan sempat dijual oleh kakak-kakaknya, lalu dia harus menjadi budak di Mesir, lalu dia jadi tangan kanan Potifar sudah beberapa tahun, lalu sempat masuk penjara beberapa tahun, dilupakan sama temannya yang ditolong di penjara tersebut sampai beberapa tahun juga, baru dia keluar saudara-saudara. Dan setelah keluar baru dia dijadikan orang kedua di Mesir ya. Dan akhirnya dari situ saja ingat bagaimana dia mengartikan mimpi daripada Firaun bahwa akan ada 7 tahun kesusahan dulu, lalu 7 tahun kelimpahan saudara-saudara. Dan semuanya berbicara waktu ya saudara-saudara. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan segala sesuatu indah pada waktunya. Karena memang inilah cara kerja Tuhan. Hal yang pertama, ada waktu untuk segala sesuatu. Ini harus kita kenali ya. Sekali lagi, hal yang pertama tentang cara kerja Tuhan adalah ada waktu untuk segala sesuatu ya. Untuk segala sesuatu itu ada waktunya. Buat Tuhan itu tidak serampangan, tidak sembarangan melakukan hal-hal yang dia lakukan ya. Ada waktunya. Jadi saudara-saudara, kalau doa saudara masih belum terjawab, jangan marah mengira bahwa Tuhan tidak care tentang saudara. Tuhan tidak memperhatikan saudara. Atau saudara jangan mudah putus asa dan sudah langsung mengambil keputusan bahwa oke lah berarti Tuhan sudah tidak sayang kepada saya dan lain sebagainya. Atau sudah mengambil keputusan bahwa ini memang bukan maksud Tuhan. Siapakah saya dan saudara untuk menghakimi keputusan Tuhan, menghakimi cara kerja Tuhan? Tuhan nggak bilang sama saya dan saudara bahwa sudah saya tidak mau kasih ini. Kan saya selalu bilang saat kita berdoa ada jawaban yang ya, langsung dijawab iya, oke. Tapi ada yang tidak ya. Tapi ada juga yang tunggu.
Nah, kalau itu tunggu, saya dan saudara tidak punya hak untuk langsung meloncat atau melompat kepada keputusan bahwa Tuhan katakan tidak, di mana Tuhan tidak pernah katakan tidak. Tuhan hanya mengatakan tunggu. Ya, karena memang di dalam cara kerja Tuhan sekali lagi, ya, ada waktu untuk segala sesuatu. Ada waktu untuk bumi diciptakan dulu. Ada waktu untuk tanaman tumbuh-tumbuhan diciptakan. Ada waktu untuk hewan-hewan diciptakan. Baru saat bumi sudah dipenuhi dengan segala kelengkapan ini, manusia diciptakan. Supaya ya jangan manusianya sudah diciptakan dulu lalu nggak ada apa-apa di sekelilingnya, saudara-saudara. Ya, ada waktu untuk segala sesuatunya. Ada waktu untuk kita lahir. Ada waktu untuk kita menjadi dewasa, ada waktu untuk kita mati, saudara-saudara, ya. Bahkan sebelum kelahiran, ya, untuk ibu-ibu yang sudah pernah hamil, ya, atau untuk ibu-ibu yang belum pernah hamil tapi nanti setelah menikah lalu dikaruniai anak, ya, harus melewati proses kehamilan. Ya, proses kehamilan. Ada waktu untuk kehamilan masa first trimester katanya, yaitu 4 bulan pertama, ya. 4 bulan pertama itu yang banyak sekali muntah-muntah, mual-mual dan lain sebagainya. Lalu ada trimester kedua, ya, di mana itu masa kita bisa udah lebih enak, nggak terlalu mual-mual, tetapi tetap harus jaga makanannya, ya. Tergantung sih dari sistem tubuh saudara. Ada ibu-ibu yang tidak boleh makan banyak gula atau manis-manis karena cepat menjadi gemuk, dan itu tidak terlalu baik, ya, kalau terlalu kegemukan di dalam masa proses kehamilan, karena itu bisa berdampak kepada kesehatan anak juga. Ada juga yang justru disuruh makan banyak karena kekurusan, ya. Segala sesuatu ada waktunya, saudara-saudara. Karena sekali lagi, bukan karena Tuhan jual mahal, tetapi karena cara kerja Tuhan tidak serampangan. Itulah sebabnya segala sesuatu ada waktunya, ya, supaya pada saat pekerjaan atau rancangan Tuhan tersebut selesai, maka segala sesuatu tersebut akan sempurna. Ya, kalau namanya sempurna itu kan nggak langsung sempurna dari awal, pasti ada prosesnya, ya, pembuatannya ada, ya. Nah, itu baru sampai kepada posisi di mana itu dikatakan sempurna, itu sudah melalui proses dulu, saudara-saudara. Nah, waktu-waktu yang harus kita lewati inilah yang menjadi proses. Jadi jangan takut dengan proses Tuhan, saudara-saudara. Jangan takut dengan waktu Tuhan. Sebab tetap janji Tuhan ya dan amin, dan itu kita masuk ke dalam poin yang berikutnya, ya. Hal yang kedua, saudara-saudara. Katakan kanan kiri hal yang kedua. Oke? Yaitu nggak usah takut, tadi dikatakan, ya, dengan waktu. Ada waktu untuk segala sesuatu. Tapi jangan takut, karena hal yang kedua, Dia selalu menepati janjinya. Yang percaya katakan amin. Dia selalu menepati janjinya. Tuhan selalu menepati janjinya. Saya lanjutkan kembali firman Tuhan Yeremia pasal 29 ayat yang ke-10. Dikatakan di situ, ayat yang ke-10, ya. Barulah aku memperhatikan kamu, lalu dilanjutkan, aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Aku akan menepati janjiku kepadamu. Jadi saudara-saudara, kita tidak perlu takut pertama-tama dengan waktu Tuhan. Mau itu 1 bulan, 2 bulan, atau bertahun-tahun, ya. Ini bagi yang belum menikah tidak perlu takut, ya. Masih ada jalan terbuka untukmu, ya. Tidak perlu takut, saudara-saudara. Kita hanya perlu percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menepati janji-janjinya, ya. Karena firman Tuhan ya dan amin mengatakan, aku menepati janjiku itu kepadamu, ya. Saudara tahu, waktu ini saya kasih kesaksian saya sendiri, ya. Waktu, ya, semua tahu, ya, usia 40 tahun itu bukan usia menikah, usia 38 tahun itu bukan usia menikah yang seperti pada umumnya, tentu kita tahu, ya. Banyak orang paling telat-telat menikah juga rata-rata 30 lah, 32 seperti itu, ya. 38 itu sudah dibilang cukup telat, walaupun puji Tuhan tidak terlalu telat, karena saya tahu ada banyak juga yang menikah lebih dari umur segitu. Tapi sekali lagi tidak masalah, karena ingat poin yang pertama, cara kerja Tuhan itu segala sesuatu indah pada waktunya. Ada waktu untuk segala sesuatu. Jadi masing-masing orang berbeda-beda. Nah, kembali kepada kesaksian saya sendiri, yaitu saya menikah memang umur 38 tahun, saudara-saudara. Jadi di tengah-tengah keluarga di mana kakak saya menikah umur 24 tahun.
ya. Yang satu 23 tahun. Adik saya 22 tahun sudah menikah ya. Adik saya yang perempuan, yang laki-laki belum tentunya. Lalu saudara-saudara sepupu saya usia 25 ya 20. Yang terakhir itu saudara sepupu saya yang di Australia menikah, dia 28 tahun ya menikah. Itu paling telat. Dia sudah termasuk di dalam keluarga kami, dia yang menikah paling tua 28 tahun saudara-saudara. Jadi saudara bisa kebayang menjadi saya di tengah-tengah keluarga yang seluruhnya sudah pada menikah dengan usia muda. Dan tidak lupa angkatan sebelum kami, ibu kami, tante-tante, om saya itu menikahnya ya samalah seperti orang-orang Indonesia yang ada di pedalaman seperti itu ya, di kampung-kampung. Ya umurnya 18 tahun, 19 tahun. Jadi walaupun kami ini besar di luar negeri ya, dengan konteks orang luar negeri itu kan nggak menikah muda gitu ya, tetap saya masih dikelilingi dengan budaya Indonesia saudara-saudara. Jadi pada saat satu persatu sudah menikah semuanya mulai toel-toel saya, kapan giliran kamu, kapan giliran kamu gitu ya. Nah akhirnya sampai kepada posisi saya ingat sekali ya, ibu saya sekarang sudah terlalu lama belum menikah juga. Ibu saya akhirnya sampai kepada almarhum ibu saya sempat berpikir bahwa saya tidak akan menikah, karena memang seperti firman Tuhan katakan, ada orang-orang yang akan menjadi seperti Paulus ya, tidak menikah ya, selibat ya. Kalau memang panggilan, kalau bukan panggilan ya tidak akan ya, nggak usah takut teman-teman ya, kalau bukan panggilan tidak akan selibat. Dan kalau panggilan pun nggak usah takut, karena kalau panggilan itu berarti memang Tuhan yang akan menguatkan ya. Buktinya Paulus sudah berhasil menjadi bukan saja seorang selibat, tetapi menjadi seorang hamba Tuhan ya, yang sangat setia sampai kepada akhir hidupnya saudara-saudara. Nah jadi saya waktu itu sampai kepada posisi di mana ibu saya mulai mengira bahwa oke, mungkin dia panggilannya memang harus melayani saja, karena memang saya disibukkan hanya dengan pelayanan dan lain sebagainya ya. Dan ya saudara sendiri tahu tentunya, saat saya belum nikah ya pekerjaannya ya bolak-balik ke Guangzhou, ke Yunlong ya, melayani teman-teman semua ya. Nah jadi ibu saya sempat berpikir, ya sudah, dia bicara ke adik saya ingat, ya sudah, nggak apa-apa, mungkin memang panggilan dia untuk tidak menikah seperti itu ya. Dia bicara ke adik saya dan adik saya kaget langsung. Memang dia ngomong tidak mau nikah gitu ya, udah. Enggak, mama saya bilang. Dan dia bilang, tapi saya kira mungkin itu panggilannya untuk selibat seperti itu ya. Lalu adik saya langsung telepon saya ingat sekali. Bet, emang lu bilang mami lu gak mau nikah? Terus dia bilang, hah? Kata siapa? Saya bilang begitu ya. Ya soalnya dia bilang katanya mungkin panggilan lo. Terus saya ketawa, saya bilang enggak lah, saya bilang gitu. Nah pada saat saya bilang enggak lah, saya bukan cuma sekedar ngomong enggak lah saudara-saudara. Dan saya jelaskan ke adik saya akhirnya, iya memang saya mengerti ada yang panggilannya untuk selibat, tapi di dalam kasus saya tahu benar saya panggilannya bukan itu. Karena memang Tuhan, saya ingat saat itu Tuhan berbicara dengan keras kepada saya bahwa ada seseorang yang aku sediakan untuk engkau, untuk menolongmu di dalam hidupmu, menolongmu di dalam pelayananmu, untuk menjadi tiang penyanggamu. Saya ingat sekali itu. Jadi saudara-saudara, saya pegang aja janji Tuhan tersebut saudara-saudara. Tapi saya juga tidak kepikiran lagi. Saya juga tidak frustasi ya. Saya waktu itu jadi kalau orang bilang single available ya. Tapi terus gara-gara single available artinya single, lalu masih boleh artinya masih tersedia gitu ya, available. Tapi gara-gara single available akhirnya saya jadi capek karena orang-orang selalu kayak berusaha jodoh-jodohin segala macam. Akhirnya saya tambahkan single available but not desperate. Nah ya, jadi single available tapi yang nggak desperate gitu loh saudara-saudara ya. Pokoknya mengalir aja. Dan saya akhirnya sampai juga lupa gitu ya. Sampai lupa, tidak terpikiran, sampai akhirnya saudara-saudara, puji Tuhan ya, Tuhan sendiri yang berbicara kepada saya dan istri saya tentunya. Dengan cara yang terpisah, Tuhan bicara kepada dia, Tuhan bicara kepada saya. Ya, singkat cerita sampailah kita kepada baby Sergio. Nah, ya. Jadi saudara-saudara, ini yang saya maksud. Jangan takut ya, walaupun mungkin waktunya panjang ya, seperti tadi dikatakan ada waktu dan waktunya kok panjang banget. Saudara cuma perlu fokus dengan satu hal ya. Saudara perlu tahu bahwa memang ada waktu untuk segala sesuatu, lalu fokus kepada satu hal, yaitu Tuhan menepati janjinya. Tuhan katakan kepada saya, kamu tidak akan sendirian di hari tuamu. Engkau akan ada orang yang menjagamu ya, akan kuberikan istri bagimu. Jadi saya percaya aja saat itu bahwa Tuhan akan menepati janjinya. Dan akhirnya hari ini saya sampai kepada waktu di mana saya bisa memberikan kesaksian ini oleh karena janji Tuhan tersebut saudara-saudara. Jadi
Apa janji Tuhan kepada saudara dalam kehidupan saudara? Saya tidak tahu. Saudara yang tahu antara saudara dengan Tuhan. Tetapi apapun janji itu, tetap pegang teguh, tetap percaya, jangan goyah. Sekalipun saudara harus melalui banyak proses di dalam waktu-waktu yang tadi kita katakan, tetap percaya bahwa Tuhan menepati janjinya. Dan memang dia benar menepati janjinya, saudara-saudara. Oke? Yang ketiga, katakan kanan kiri atau orang sekelilingmu, hal yang ketiga, ya. Hal yang ketiga, untuk kita dapat percaya Tuhan lebih sungguh, maka kita harus tahu tentang cara kerja Tuhan yang ketiga ini juga. Yaitu ayat 11 berbunyi, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan tahu apa yang dia kerjakan, ya. Jadi saudara, jangan sok tahu. Tuhan tahu apa yang dia kerjakan. Kita tidak perlu mencoba untuk menolong Tuhan, ya. Mencoba untuk menerka-nerka cara kerja Tuhan. Kita hanya perlu mengetahuinya. Terkadang sangat jelas sekali, terkadang kita nggak terlalu mengerti cara kerja Tuhan, dan itu adalah bagian dari cara kerja Tuhan juga, ya. Tidak perlu saudara-saudara, itu bukan bagian saya dan saudara. Bagian saya dan saudara seperti tadi dikatakan adalah terus lalui proses yang Tuhan sediakan bagi kita, dan terus percaya bahwa Tuhan akan menepati janji-janjinya. Dan yang ketiga adalah ya terus berpegang teguh kepada pengetahuan bahwa Tuhan mengerti apa yang dia kerjakan. Artinya itulah sebabnya kita menyanyi suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Sekalipun caranya saya suka atau tidak suka, ya, karena kadang-kadang memang kita tahu saat kita diproses oleh Tuhan di dalam waktu-waktu yang tadi kita katakan tersebut, dan di saat kita berusaha untuk terus mencoba percaya bahwa Tuhan akan menepati janjinya, ya kita seringkali tidak suka dengan caranya. Tuhan, ini sudah lama banget, tapi kok juga tidak ada hasilnya apa-apa. Saya tahu, memang kadang-kadang membuat kita seakan-akan tidak suka dengan situasinya. Tetapi saudara, ini terlepas dari suka atau tidak suka, saudara hanya perlu mengerti bahwa Tuhan lebih tahu apa yang dia kerjakan dibandingkan saya dan saudara. Dia lebih tahu akan kehidupan saya dan saudara karena dia yang menciptakan saya dan saudara. Ya, seperti orang yang menciptakan sebuah produk, dia yang tahu produk itu paling hebatnya untuk apa dan jeleknya itu apa. Saudara, Tuhan yang ciptain saya dan saudara, dia tahu bagusnya kita apa, jeleknya kita apa. Makanya dikatakan kita akan disempurnakan oleh Tuhan saat Maranatha, Yesus datang kali kedua. Itulah sebabnya kita tidak akan pernah sempurna hari ini, kecuali oleh karena kasih karunia Kristus Yesus Tuhan kita. Dan itu saja kita pun masih terus didapati jatuh bangun. Tetapi nanti pada saat Yesus datang kali kedua, maka kita akan disempurnakan secara keseluruhan, saudara-saudara, ya. Karena memang Tuhan yang tahu, ya, kita punya defect, ya, kalau bahasa Inggris defect. Jadi kerusakan di mana itu Tuhan tahu, saudara-saudara, karena dia yang ciptakan saya dan saudara. Jadi saudara dan saya tidak perlu sok tahu. Serahkan semua kepada Tuhan, karena dia tahu rancangan-rancangan yang dia miliki untuk saya dan saudara. Dan yang keempat, katakan kanan kiri dan sekeliling saudara, yang keempat, yaitu apa rancangan tersebut? Kembali di ayat 11 dikatakan, dilanjutkan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan. Nah, yang keempat, agar kita dapat lebih sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, yaitu kita harus mengerti bahwa seluruh rancangan Tuhan adalah baik adanya, saudara-saudara. Sekali lagi, terlepas dari kita melihat baik atau tidak. Tadi kan saya katakan poin yang ketiga, kita suka atau tidak, kita harus mengerti bahwa Tuhan lebih mengerti cara kerja dia, Tuhan lebih mengerti rancangan-rancangan dia, dia tahu rancangan yang dikerjakan untuk saya dan saudara. Dan yang keempat ini adalah bahwa sekalipun kita melihat Tuhan yang benar nih, kok tampaknya negatif, ya kan? Jadi saudara yang belum menikah, kalau dikasih pacar atau calon suami atau calon istri yang mungkin tidak sesuai dengan selera, loh kok saya dikasihnya yang gendut? Wah, saya kebayang Pastor Juno waktu dapat saya, saudara-saudara, loh kok gede sekali. Ya. Wah, ini saya harus masakin nanti kayak gimana? Wah, ya. Jangan judge the book by its cover, ya. Jangan menghakimi oleh karena tampak mukanya dulu, saudara-saudara. Tapi mari kita belajar mengerti bahwa apapun yang Tuhan rancangkan, apapun yang Tuhan berikan untuk saya dan saudara, sekalipun secara kacamata jasmani kita ini nggak sesuai dengan selera saya. Ini welek kalau orang Jawa bilang, itu jelek ini, ya, nggak sesuai dengan selera saya, ya. Mari kita percaya bahwa saudara, rancangan Tuhan apapun itu segalanya adalah baik untuk membawa kita kepada masa depan yang penuh dengan pengharapan, saudara-saudara. Bukan membawa kita kepada kecelakaan. Sekalipun saat ini kita melihat kok ini negatif justru, ya. Sekalipun saat ini kita melihat, loh, ini justru saat ini kita sedang dilanda musibah, ya. Tetapi saudara, saya belajar dari adik saya mengingatkan kepada saya bahwa hal-hal seperti COVID-19 seperti ini bisa menjadi blessing in disguise. Ya, I know
saat ini sangat jauh daripada blessing, saudara-saudara. Ya, berapa banyak kita kehilangan orang tua dan lain sebagainya ya. Kita nggak cuma saya lihat satu persatu teman saya juga kehilangan orang tuanya ya, orang yang dikasihnya di Facebook ya. Berapa banyak? Kenapa? Mungkin karena stres, nggak bisa keluar, nggak bisa apa-apa dan lain sebagainya, saudara-saudara. Tapi saudara, saya percaya selalu ada blessing in disguise. Bahkan di situasi seperti ini, saya setuju dengan adik saya, ada blessing in disguise ya. Saya ingat waktu itu pada saat mami meninggal, saudara. Saya bertanya, kok sampai harus kayak begini? Tapi saya baru teringat kembali, saudara-saudara. Ya, kalau waktu Tuhan kan waktu Tuhan. Sekali lagi cara kerja Tuhan. Waktu Tuhan segala sesuatu ada waktunya. Ya memang itu waktunya mami untuk meninggal, saudara-saudara. Tapi saya teringat justru, bayangkan kalau itu di Makau. Ya, mami sudah tinggal sendiri. Ya, saya tinggal di rumah yang berbeda. Mami tinggal di rumah berbeda. Dan mami itu tinggal sendiri, saudara-saudara. Dan saya membayangkan, mungkin kalau itu di Makau, suatu hari kami bisa masuk ke dalam rumah dan mami sudah terkena serangan jantung dan dia meninggal sendirian. Saya langsung memuji Tuhan. Saya bilang, puji Tuhan, karena mami meninggalkan dunia ini, kembali kepada Bapa di surga dengan dikelilingi setidaknya ada 2 anaknya, saya dan adik saya, dan dikelilingi setidaknya 3 cucunya ada bersama dengan dia, bahkan sambil dipijitin kakinya sama tukang pijit, saudara-saudara, dan dia dalam keadaan sedang tertidur lalu dia terkena serangan jantung. Jadi saya berpikir kembali, saudara, di COVID-19 memang bikin stres, mami saya sampai stres dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan tidak pernah merancangkan COVID-19 untuk kecelakaan bagi saya dan saudara. Dia memakai COVID-19 untuk proses. Dia tidak menciptakan COVID-19, tetapi dia mengizinkan COVID-19 untuk menjadi proses bagi saya dan saudara, menjadi waktu bagi saudara dan saya, untuk yang sudah jatuh dari Tuhan, pergi jauh dari Tuhan, untuk kembali mencari Tuhan kembali. Dan pada waktunya nanti, seperti firman Tuhan katakan, Tuhan akan berikan pemulihan. Jadi saudara, saat ini, baik itu COVID-19 atau situasi-situasi yang lain di sekeliling saudara, saudara percaya terus pada Tuhan dengan mengenali cara kerjanya. Segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya COVID-19 dimulai, maka saudara ada waktunya COVID-19 selesai. Yang percaya katakan amin. Tuhan selalu menepati janjinya. Tuhan katakan dia akan memulihkan, maka saatnya nanti dia akan pulihkan seluruh keadaan kita. Yang ketiga, Tuhan tahu apa yang dia kerjakan. Jadi saudara, sekalipun kita ngeliat keadaan situasi begini, kematian makin bertambah dan lain sebagainya, memang menakutkan, memang menyedihkan, tetapi mari kita berpegang teguh kepada pengetahuan bahwa Tuhan, Engkau tahu apa yang Engkau kerjakan. Dan yang terakhir adalah, dengan segala situasi yang harus kita hadapi, kehidupan kita pribadi atau secara umum apa yang terjadi di dunia ini, saudara terus percaya bahwa tidak ada satu rancangan pun yang Tuhan miliki untuk saya dan saudara yang tidak baik. Sama seperti Yusuf, sementara saya tutup hari ini, saudara, satu demi persatu rancangan-rancangan dalam hidupnya seakan-akan tidak baik. Dia dijual oleh kakaknya sekali lagi, lalu difitnah oleh istri Potifar, lalu masuk penjara dan dilupakan temannya. Tidak ada satupun dari rancangan-rancangan tersebut yang tidak baik. Karena apa? Karena memang Tuhan bukan saja mau menyelamatkan dia, Tuhan tidak semata-mata mau menjadikan dia orang nomor 2 di Mesir. Tuhan mau menyelamatkan satu bangsa melalui Yusuf, dan caranya adalah untuk dia dijual ke Mesir supaya dia sampai dahulu ke Mesir. Itulah sebabnya di akhir Yusuf mengatakan, aku tahu Tuhan yang membawa aku kemari untuk menyelamatkan satu bangsa. Ya, jadi saudara, mari kita kenali cara kerja Tuhan supaya iman percaya kita tidak diojok-ojok oleh iblis. Karena iblis paling suka ngojok-ngojok iman percaya kita, apalagi dengan situasi di dunia seperti saat ini, apalagi dengan situasi kesedihan saya dan saudara. Mungkin apakah itu kehilangan orang kita kasihi, apakah itu kita punya kehilangan pekerjaan, apakah itu kita masalah keluarga dan lain sebagainya. Apapun masalah ini, saudara-saudara, mari kita terus berpegang teguh kepada iman percaya kita pada Yesus Kristus, dan mengerti dan mengenali dan sungguh-sungguh menguasai pengertian atau pengetahuan mengenai cara kerja Tuhan. Setidaknya 4 hal yang baru saja kita katakan ini ya. Saudara, mengerti dengan sungguh-sungguh bahwa memang sungguh bagi Tuhan segala sesuatu ada waktunya. Dia selalu menepati janjinya. Tuhan tahu apa yang dia kerjakan dan seluruh rancangannya baik adanya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Mari kita tutup firman hari ini dengan doa. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur Engkau ingatkan kepada kami cara kerja-Mu Tuhan, yang seringkali kami tidak
memiliki fokus akan hal-hal ini. Kami hanya fokus kepada jawaban, jawaban dan jawaban. Sehingga pada saat kami tidak melihat jawaban, kami seringkali menghakimi engkau dan mengatakan engkau tidak bekerja atau engkau tidak peduli pada kami. Tapi hari ini kami diingatkan Tuhan agar kami boleh mulai mempelajari dan mengerti dengan sungguh-sungguh cara kerja-Mu Tuhan. Sehingga di dalam setiap proses atau pergumulan yang harus kami hadapi, kami dapat keluar dengan kemenangan oleh karena kami terus berpegang teguh kepada iman percaya kami kepada Engkau. Terus percaya, tetap percaya kepada Engkau Tuhan. Sekalipun itu memakan waktu yang lama Tuhan, tapi kami tetap percaya karena kami tahu Engkau menepati janji-janji-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan agar kami berpegang teguh kepada janji-Mu ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Engkau mengerti, Engkau mengetahui setiap rancangan yang Engkau miliki bagi kami. Dan kami tahu pula dan percaya bahwa tidak ada satu rancangan pun Tuhan yang bukan untuk kebaikan kami. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, seluruh proses kami ke dalam tangan-Mu, seluruh permasalahan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, mari kita semua katakan amin. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi selamat hari Minggu. Saya serahkan waktu dan tempat kepada pihak yang berwajib. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.